Ferdian Paleka, YouTubers yang kini menjadi buronan dan juga perhatian oleh masyarakat luas, dini hari tadi tertangkap seseorang ini yang memang sudah buron oleh Polres Tabes Bandung kurang lebih hampir 1 pekan. Akhirnya tadi malam ditangkap di daerah Tol Tangerang, Banten, dan kabarnya dia ditangkap dengan pamannya. Polisi melakukan pengembangan karena setelah videonya dia itu memberikan sembako prank yang viral, sembako tapi ternyata isinya adalah sampah, dia sempat kabur ke Palembang. Dan polisi dapat kabar tadi malam dia dari Palembang mau balik ke Bandung lagi, dan akhirnya dia ditangkap. Fenomena ini itu harus kita perhatikan. Ditambah lagi kemarin itu juga ada berita yang jadi trending topik juga, Crazy Rich Surabaya. Dia itu memberikan sembako, tapi ini betul-betul real sembako, kardus mie instan. Di dalamnya ternyata ada uang ratusan ribu, ya mungkin hampir 1 jutaan kali ya uangnya, karena itu ratusan ribu itu berjejer. Nah, Crazy Rich Surabaya ini itu membuat sebuah video yang memang menjadi semacam kayak perlawanan gitu loh ya, antitesis dari apa yang dibuat oleh Ferdian Paleka ini. Crazy Rich Surabaya ini ingin memberikan contoh bahwa kalau kita itu ingin berbagi, maka ya memang harus berbagi dengan baik. Dia sengaja untuk membungkus uang-uang itu dalam sebuah kardus mie instan, supaya kesan yang pertama ketika orang mendapatkan sembako itu, kesannya ya dia memang mendapatkan mie instan. Tapi ternyata ketika beliau minta untuk sembako itu dibuka, lalu berderailah air mata dari pihak pemberi maupun dari pihak yang diberi. Nah, hal-hal semacam ini bagi kita para orang tua itu harus menjadikan konsen yang betul-betul luar biasa lah. Kenapa? Karena di saat IT berkembang pesat seperti sekarang ini, di mana internet itu sudah menjadi barang kewajiban di setiap rumah, bahkan di setiap individu, ya tidak terkecuali untuk anak-anak sekolah, anak-anak kita yang usianya itu masih kecil. Hal-hal seperti ini tuh harus sangat kita perhatikan. Apalagi YouTube ini memberi tawaran yang luar biasa. Kita tahu bahwa video-video YouTube ini bisa dimonetize ketika sudah memiliki persyaratan yang memang mewadai. Salah satunya yaitu viewersnya paling tidak rata-rata bisa sampai 4.000 jam, dan juga subscribernya itu bisa minimal adalah 1.000. Tapi orang yang memang dia itu kurang kreatif untuk membuat sebuah video, syarat-syarat yang diberikan oleh YouTube ini itu tidak bisa dengan mudah untuk dipenuhi. Oleh karena itu mereka itu membuat konten itu mencari sesuatu yang memang disukai oleh orang-orang, mendatangkan interest yang luar biasa bagi para viewers, dan juga bisa mendatangkan subscriber dalam waktu yang sangat cepat. Nah, parahnya adalah konten-konten yang semacam ini ternyata yang memang lebih gampang untuk booming, ya konten-konten yang semacam prank, terus kemudian yang ngejailin orang, sesuatu yang sifatnya adalah berbau dewasaan gitu ya, dewasaan dalam artian 17+. Nah, sayangnya hal-hal yang seperti itu digunakan oleh para konten kreator kita untuk memicu supaya dia bisa mendapatkan AdSense. Nah, kawan-kawan kami yang ada di Bita Mulia Homeschooling ya, sering kita tanya, pasti setiap orang mereka sudah memiliki akun YouTube. Ketika kita tanya, seringnya digunakan untuk apa sih akun-akun mereka? Ada beberapa, sebagian itu yang memang membuat akun itu tapi pasif, ya artinya hanya untuk punya akun dan digunakan untuk melihat dan juga berkomen pada akun-akun yang lain. Sebagian juga ada yang sudah punya inisiatif untuk mengisi akun mereka dengan beberapa konten. Nah, perhatian kami adalah anak-anak usia belasan, siswa-siswi kami yang ada di Bita Mulia Homeschooling ini ternyata punya beberapa ide kreatif ya, dan alhamdulillah sih nggak sampai menjurus ke sesuatu yang sifatnya negatif. Tapi setidaknya bagi ayah dan bunda semuanya, kami akan memberikan sebuah tips ketika Anda memiliki putra-putri yang sudah mulai belajar untuk menggunakan platform video dan mereka belajar untuk menjadi seorang konten kreator. Tips yang pertama yaitu silahkan pantau konten-konten yang dimiliki oleh anak-anak kita ya. Orang tua ketika anak-anak itu sudah mulai memiliki sebuah konten, kemudian mereka berniat untuk menjadi seorang konten kreator, sama seperti ketika mereka memiliki akun-akun sosial media yang lain.
Ketika kita tahu anak-anak kita punya Facebook, Twitter, Instagram, kita pun juga ikut follow mereka. Demikian halnya dengan akun YouTube. Nah, silahkan orang tua itu boleh untuk subscribe anaknya atau secara berkala itu ngecek konten-konten apa sih yang menjadi unggahan oleh anak-anak kita itu. Kemudian yang kedua, berikan pemahaman kepada mereka konten-konten yang positif itu seperti apa. Berikan pemahaman yang baik tentang konten-konten yang positif dan juga jangan sampai mereka itu membuat konten hanya semata untuk mengejar AdSense. Boleh untuk mengejar AdSense, viewers, kemudian subscribers, tapi ajaklah mereka untuk membuat kontennya itu yang memang bernilai positif. Nah, ketertarikan orang ketika akan menonton itu nanti akan menguji seberapa cerdas anak-anak kita itu dalam menyajikan sebuah video atau sebuah konten. Nah, jangan sampai mereka itu membuatnya asal-asalan, pokoknya yang penting pokoknya sensasional, yang penting bisa membuat wah orang tapi ternyata isinya negatif. Ajak mereka untuk berpikir keras, ajak mereka untuk berlatih menyelesaikan problemnya mereka tentang bagaimana membuat konten yang menarik bagi orang tapi juga berbobot. Apapun Anda boleh mengusulkan kepada mereka. Yang ketiga, berikan pemahaman bahwa usaha yang kita lakukan itu juga harus ada kaitannya dengan usaha yang halal. Halal ini artinya datangnya itu dari sumber yang jelas dan juga nanti pemanfaatannya pun juga bisa digunakan dengan baik. Hal yang jelas ini bukan berarti kemudian ini jelas dong Bu, jelas dong ya dari AdSense YouTube saya. Tetapi kita lebih kepada konten. Karena saya mengibaratkan ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa YouTube itu lebih dari TV. Tapi hati-hati kalau kontennya ternyata itu mayoritas adalah prank yang seperti itu, maka lama-kelamaan YouTube ini pun juga akan sama juga dengan televisi ya. Tidak ada nilai plusnya, tidak ada nilai pembedanya. Jadi hati-hati, anak-anak kita itu harus tahu ketika mereka mendapatkan sebuah hasil itu harus berasal dari sumber yang benar atau halal. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir dan paling penting banget, silakan orang tua itu memberikan pemahaman bahwa apapun yang terunggah di dunia maya itu melalui internet, melalui teknologi. Saat ini negara kita itu sudah memiliki undang-undang ITE, undang-undang tentang informasi transaksi elektronik, di mana di dalam pasalnya itu salah satunya adalah seseorang itu ketika ingin mengunggah suatu hasil ya atau suatu hasil karya itu harus berdasarkan atas persetujuan dari orang-orang yang bersangkutan. Selain persetujuan ini, itu juga harus tidak ada yang dirugikan dari video tersebut dari orang-orang yang kita buat video tersebut ini, buat konten. Nah, apabila ternyata di antara mereka itu ada yang tidak berterimakan tentang isi konten tersebut, maka kita juga harus siap-siap jika mereka itu mengambil jalur hukum. Artinya mereka itu melaporkan kita kepada pihak yang berwajib. Apakah boleh seperti itu, Pak? Boleh. Maka sebetulnya yang harus kita hati-hati adalah itu. Apapun yang kita unggah itu harus dipastikan sudah mendapatkan persetujuan dan tidak ada orang yang tersakiti oleh konten yang kita buat, sehingga nanti dipastikan tidak ada orang yang akan melaporkan konten kita itu kepada pihak yang berwajib. Nah, ayah dan bunda, mumpung internet ini itu memang mengandung berbagai macam hal yang sangat positif, manfaatkanlah untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak kita. Jika ternyata memang mereka itu punya bakat dan juga minat di bidang videographer, di bidang internet marketing misalkan gitu, maka arahkan itu dengan baik. Mereka pakai internet nggak apa-apa kok, karena memang justru malah pengembangan diri mereka itu akan lebih cepat ya, dan juga akan memperoleh hasil yang luar biasa ketika mereka akan dibantu dengan internet. Tetapi sekali lagi, cek kontennya, berikan pemahaman ketika membuat sebuah konten itu harus berdasarkan peraturan-peraturan dan juga ketersediaan orang-orang yang sudah kita ajak kerjasama. Selamat belajar mengembangkan bakat dan minat anak-anak. Dan video ini itu bisa saya buat karena saya kepikiran
anak-anak yang di bintang mulia, sebagian mereka juga sudah memiliki YouTube, bermain YouTube, dan juga memilih konten kreator ini sebagai salah satu bidang yang mereka sukai. Jika ayah dan bunda semuanya tertarik dengan pendidikan alternatif, silakan boleh konsultasi dengan kami atau kunjungi website kami yang tertera ada di deskripsi di bawah ini. Silakan Anda maksimalkan dengan baik.